Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, pemirsa, para subscriber Sunnah Huda TV, insyaallah dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum subscribe, dukung terus channel Sunnah Huda TV. Ingat, subscribe itu gratis. Jadikan HP kita, media yang kita miliki menjadi nilai ibadah. Jangan membawa kemadaratan. Dengan nge-share, subscribe, like, komen, dan lain sebagainya, insyaallah mendukung channel, mensupport channel Sunnah Huda TV, insyaallah menjadi nilai ibadah. Sebab orang yang menunjukkan kebaikan, maka ia termasuk orang yang melakukan kebaikan itu pula. Ya, kita terus syiar agama Allah, baik itu dan perkataan, perbuatan, atau media HP yang kita miliki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para subscriber, bahwa di bulan Ramadan ya, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Berpuasa itu menahan lapar, menahan haus, dahaga ya. Dan juga berpuasa itu menahan hawa nafsu yang paling utama. Ketika orang sudah bisa menahan lapar, haus ya, tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya dari pandangan, pendengaran, perkataan, perbuatan, hati, itu sia-sia. Sayang beribu sayang kalau puasa hanya menahan lapar dan haus. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal juwal adsu." Banyak orang yang berpuasa, tetapi puasanya hanya menahan lapar, hanya menahan haus, dahaga. Loh, kenapa? Puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Tetapi hanya menahan lapar, hanya menahan haus, capek saja. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang, begitu sayang. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, mana pahala ganjaran, pahala puasa saya? Ya, ketika hari pembalasan semuanya dihisab manusia. Ya Allah, mana pahala puasa saya? Kamu puasa hanya menahan lapar dan haus, kata Allah. Tapi kamu tidak bisa menahan pandangan, ucapan, pikiran, selalu seudon sama orang. Puasa menahan lapar, puasa menahan haus. Tetapi kamu tidak bisa menahan hawa nafsu. Yang menyebabkan, kata Nabi, yang menyebabkan hilangnya nilai pahala puasa. Puasanya tidak dapat apa-apa, hanya dapat capek, lelah, haus, dahaga. Itu sebab 5 perkara. Khamsatu asyatu bitus shauma. Ya. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan nilai pahala puasa, kata Nabi. Yang pertama apa? Al-ghadibu, yaitu bohong. Bohong. Nggak makan, nggak minum, ya perut lapar, tapi lisannya suka bohong. Ya, percuma puasanya, capek. Batal nggak batal. Tapi nggak dapat pahala. Yang kedua, wal ghibatu ghibah. Ghibah, menggunjing. Ya, mengumbar aib orang lain, menyakiti orang lain. Ya, ghibah. Ngerumpi yang tidak karuan. Ada yang ngerumpi boleh, perbolehin apa? Bahkan ngerumpinya bisa dapat pahala. Ngerumpi yaitu tentang tulab ilmu, tuh bahas masalah, bahas fikih, Quran, itu boleh, bahkan dapat pahala. Yang ketiga yaitu wan namimah tuh, yaitu namimah ini adalah adu domba. Ya, adu domba, bahasa ini adu domba ini adalah ibaratkan, ya, tamsil, hanya sebuah contoh. Si A dengan si B, ya, diadu domba, sehingga terjadi permusuhan, percekcokan. Ya, jadilah orang yang ketiganya itu orang munafik. Naudzubillah. Hati-hati. Wal yaminul gomus, dan bersumpah palsu, berjanji palsu. Ya, ketika puasa, tetapi sering menjanjikan. Makanya dalam agama Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita berjanji sama orang, ucapkanlah insya Allah.
Tapi insya Allahnya jangan dimain-mainkan. Ya, jangan dimain-mainkan. Sebab kenapa? Ada orang yang memain-mainkan insya Allah. Padahal nggak ada niat dalam hatinya. Padahal nggak ada niat. Nah, wal yaminul gomus, bersumpah palsu. Wan nadru bisyahwatin. Yang kelima yaitu memandang dengan penuh syahwat. Naudzubillah. Artinya apa? Ketika kita ngebuburit, hati-hati. Ada bahasa ngebuburit. Ini bagi kaum laki-laki, hati-hati. Di zaman sekarang laki-laki itu tantangannya lebih apa? Lebih berat. Ketika Ramadan selalu apa? Ngebuburit, banyak aurat terbuka secara tidak sengaja. Ya, nggak ada niat dari rumah untuk melihat aurat. Di sana banyak. Maka kalau pandangan dengan penuh syahwat, itu akan menghilangkan nilai pahala puasa. Kalau pandangan sekali, tidak apa-apa. Tapi kalau kedua, ketiga sampai dipelototin, itu mah udah apa? Haram jatuhnya. Bisa menghilangkan nilai pahala puasa. Jadi kelima perkara ini harus kita jauhi. Sayang puasa kita hanya mendapat capek, lelah, haus dan dahaga kalau tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Al-Fakir mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.